Satuan Polisi Pamong Praja masih melaksanakan penertiban di kawasan Pasar Mardika, Ambon, pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, dikarenakan masih banyak pedagang yang melakukan aktivitas jual belinya dengan menggunakan badan jalan. Dalam wawancaranya, Titus Renwarin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan namun para pedagang secara berulang menempati trotoar dan badan jalan. Oleh sebab itu, Renwarin memohon agar semua stakeholder dapat bergandengan tangan untuk menata dan mengatur kawasan Pasar Mardika ini, agar kota Ambon bisa terlihat indah, aman, dan tentram bagi seluruh warganya. Pagi hari ini kami melaksanakan lagi penertiban di areal kawasan Pasar Mardika mulai dari ujung jembatan sampai pada ujung jembatan sebelah. Ini di depan Pasar Baru Mardika ini kita masih menyaksikan ini orang jualan di trotoar, badan jalan juga, ya, badan jalan. Ya, saya tunjuk ini. Ini bahkan halaman kantor perindak pun digunakan. Nah, jadi ini terjadi berulang-ulang. Nah, oleh karena itu, saran tindak yang kami harapkan adalah semua stakeholder harus sesuai dengan kewenangannya menata dan mengatur. Ini kalau kita tertibkan harus diintervensi melalui penataan jalan oleh PU, lalu Pasar Arumbai, ambil Pasar Arumbai itu bisa ditata kembali bagian dalamnya. Dan ini karena Pasar Arumbai ini urusan atau kewenangan kota. Nah, oleh karena itu harus berjalan terpadu semua. Nah, ini belum lagi terminal belakang pasar yang pedagang kembali. Nah, oleh karena itu saya kira penanganan ini harus terpadu dan tentunya kepada kawan-kawan yang bertugas ini juga diberi apresiasi. Mereka kerja dengan anggaran yang sangat minim, ya. Ya, ini juga motivasi kerja yang rendah. Nah, oleh karena itu, apalagi kerjaan ini tidak mengenal batas waktu nih. Nah, jadi saya berharap dukungan dari semua warga Kota Ambon, dari pimpinan, dari DPRD maupun provinsi maupun kota terhadap upaya-upaya ini. Kami tim ini bekerja kan ada keterbatasan, sehingga kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak, baik itu TNI Polri maupun dari instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten Kota Ambon khususnya untuk penanganan ini secara terpadu. Nah, jadi ini sebetulnya misalnya contoh di depan ini tidak boleh ada parkiran. Nah, tetapi kenapa ada parkiran? Ini juga hal-hal yang harus diselesaikan. Saya kira pekerjaan bersama ini kalau didukung oleh semua pihak, semua akan menjadi sukses dan Kota Ambon yang kita cintai ini akan terlihat indah, aman, dan tentram bagi seluruh warganya. Di depan Pasar Mardika Ambon ini, di halaman depan ini itu ada diberi izin parkir. Nah, padahal ini bahu jalan, badan jalan, ini sesuai Perda 10 tahun 2022 itu tidak boleh ada parkiran dan sebagainya, kecuali parkiran khusus yang seperti di dalam dan di samping, ya. Nah, tapi ini pemerintah provinsi ini coba tolong disorot ini lewat Dinas Perindak ini mengeluarkan karcis parkir di depan. Nah, jadi ini penting sekali untuk diambil keputusan yang pasti, karena ini juga menghambat semua nih. Nah, jadi oleh karena itu saat ini saya dengan parkir dia lagi menagih parkiran sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan, ya. Jadi ini arahan sudah ditetapkan, ini petugas parkir mereka menggunakan karcis. Di Bank Mandiri, depan Bank Mandiri Batu Merah ini jajaran barang-barang penjual sudah ditaruh. Ini sehingga ini
kejadiannya berulang-ulang. Ini termasuk juga penjual-penjual. Kita setiap hari kita tertibkan. Nah, namun sehingga ini penting sekali evaluasi secara internal, baik itu manajemen pasar, kemudian pendataan ulang pedagang ini, sehingga mereka diberi tempat yang, karena seringkali kita sudah ajak mereka masuk tapi tidak nyaman ataukah terjadi apa di dalam sehingga mereka keluar lagi. Nah, ini pekerjaan berulang-ulang sehingga penting evaluasi, sehingga butuh tindakan terpadu yang melibatkan semua instansi terkait. Pagi hari ini kami dari Satpol Provinsi tim gabungan dengan kota kita menata, hanya memang kendala ini juga bisa menimbulkan kecemburuan. Pedagang di sini kita tertibkan, tetapi di sini tidak ditertibkan. Nah, jadi ini juga menjadi masukan, terutama bagi pimpinan, baik itu penjabat gubernur maupun penjabat wali kota beserta jajarannya, dan juga DPRD provinsi dan DPRD kota. Ini harus terpadu sehingga kawasan ini benar-benar ditata secara keseluruhan. Nah, jadi selaku Kesatpol, ya tentunya kami berharap ini menjadi suatu kegiatan terpadu, di mana setelah pembersihan kan intervensi dari instansi-instansi yang berwenang. Jadi misalnya contoh, ini kan trotoar dan bahu jalan yang kurang-kurang, ada yang sudah lubang-lubang, ada yang ini, langsung diintervensi oleh PU. Nah, jadi rambu-rambu jalan langsung dipasang oleh perhubungan, dan juga lalu lintas, parkiran dan sebagainya itu ditata oleh kawan-kawan dinas perhubungan dan Satlantas, agar semua kawasan ini dari ujung ke ujung, sehingga pedagang tidak merasa cemburu kok ada yang bisa buka tenda, ada yang dibongkar gitu. Nah, gitu ya. Jadi saya pikir ini kita sebetulnya penugasan sampai di sini ya, batas jembatan ini ya kita udah tertibkan ya. Jadi saya berharap ini dukungan dari semua stakeholder, khususnya dari pemerintah daerah, ya, dalam hal ini penjabat gubernur dan DPRD, pemerintah Kota Ambon, penjabat wali kota bersama dengan DPRD Kota Ambon. Kita secara terpadu bersama warga, kita tertibkan kawasan ini menjadi Kota Ambon yang indah, bersih, aman dan juga tentram bagi warganya. Terima kasih. Tapi ibu tahu salah, jual tidak boleh. Iya, sangat salah karena dalam-dalam. Lalu kalau diarahkan masuk ke dalam, mau masuk ke sini? Masuk lah, kalau semuanya pada masuk ya kita masuk. Oh begitu? Iya. Ya. Oke deh, berarti ibu dong boleh menyimpang sudah toh? Iya, saya ada menyimpang itu tetap. Sudah diberi peringatan? Katong sudah pengelola, tapi kan pengelola sentuh sampah. Lalu kita mau angkat taruh di mana? Saya kasih tahu tanpa, tapi ibu sudah tahu ibu tanpa di atas ke belum? Dia suruh mau taruh di lantai sampah. Iya. Kira-kira kita mau bayar 1 bulan 6 juta, mau bayar dari mana? 6 juta, 5 juta. Masa mau taruh sampai di lantai sampah? Tapi ibu tahu bahwa di sini dilarang berjualan di sini. Maksudnya dilarang dari mana? Di tempat ini tidak boleh Iya, jualan. kira-kira kalau mau datang, aku mau angkat, semua taruh di mana? Kan subuhnya pengelola bilang sabar. Hari itu kan semua angkat di situ. Mas semua angkat di situ, dia bilang kata sabar dulu, nanti dulu. Baik ya, jadi ini saya kira testimoni langsung ini. Yang tipe begini ini penanganan warga kota, silakan menilai. Ini kan dilarang semua, ibu harus tahu, melanggar itu Iya, semua. Sudah kasih surat. Sudah tahu? Iya, sudah tahu. Tapi masalahnya mau angkat, mau taruh di mana Pak? Kira-kira masalahnya ibu tidak tahu tempatnya saja. Iya, kan hari ini kan pengelola suka di situ, pasir suka di situ. Semuanya sebanyak tambah. Tapi dia balik bilang sabar dulu, jangan dulu angkat. Makanya biasanya kata saya jualan. Itu siapa? Pengelola di dalam tempat tuh. Ya. Besok itu sampai besoknya saya jualan mau tunggu mau angkat, padahal sangat ada pedagang lanjutan. Ibu
yang jelas ini ya, ini tidak boleh tempatnya di sini, Ibu sadari itu ya. Nah, dan saya minta nanti Ibu silakan bersih-bersih ini. Iya, mau bersih-bersih tapi kemudian taruh tangkas dulu teman. Ya. Itu crashnya. Hari ini kondisi yang real di lapangan ini, para penjual masih belanja berjualan di pinggir, tidak naik masuk ke pasar baru. Nah, kita coba dengar dulu penjelasan Bapak ini. Bapak boleh sebentar ya. Bapak, ini kan sekarang kita punya pasar baru, ada sebagian penjual di dalam. Nah, kenapa Bapak mau saja belanja yang di pinggir jalan ini, tidak masuk ke dalam pasar? Memang ada proyek di situ aja. Tapi Bapak pernah belanja di dalam? Iya pernah. Nah, jadi sebagai warga kota kan ketong mau untuk ketong ke pasar ini difungsikan toh? Ya. Kalau pasar fungsi berarti kan semua mesti masuk. Toh? Nah, Takkan saja membeli saja.